tentang babi. Ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Yaitu kukunya bersalah panjang tetapi tidak membawa biak. Haram itu bagimu. Sekali lagi haram itu bagimu. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana di dalam video itu ada dua orang ustadz, satu ustazah dan satu ustadz, Ustadz Sanihu Munir dan ada lagi ustazah Ibu Irene Handono, di mana kedua ustadz dan ustazah ini sangat mengkritik makanan yang kita makan, Bapak Ibu, mengenai babi, khususnya mereka mengkritik babi ya. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka begitu benci kepada babi. Benci sekali, padahal mereka nggak makan. Tapi ketika kita makan daging babi, itu mereka kritik habis-habisan. Juga para ustadz dan ustazah Bapak Ibu, mereka ambil dalam Imamat 11 ya. Tapi mereka tidak mengambil semuanya. Yang mereka soroti hanya babi. Sementara apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan selain babi itu tidak disoroti. Yang paling lucu, begitu mereka benci terhadap babi. Kita tidak tahu, saudaraku. Hanya mereka yang tahu ya. Hanya mereka yang tahu kenapa mereka benci sekali dengan babi. Padahal kalau boleh jujur, di dalam kitab Imamat itu bukan saja babi yang tidak boleh dimakan. Ada udang, ada kepiting, ada belut. Pokoknya ikan yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Nah, dia tidak mengkritik hal ini. Udang, kepiting tidak kritik. Pokoknya yang dimakan oleh orang Kristen, khususnya daging babi, itu mereka kritik habis-habisan, Bapak Ibu. Ya, dia sudah Islam, ya jalani Islam sebagaimana mestinya tanpa melihat Alkitab. Nanti ketika kami mau ngorek kitab kamu, kalian berkata kami penistaan agama. Ini tidak fair dan tidak bagus. Ya, karena setiap agama punya kitab masing-masing. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana cuplikan video berikut ini. Misalnya saja tentang babi. Ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Tapi ternyata di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7, tahun-tahun yang lampau, di bawah, katakanlah di bawah tahun 60, dinyatakan babi itu haram. Tapi coba cek di dalam kitab yang ada sekarang, Imamat pasal 11 ayat 7, isinya apa? Babi hutan itu haram. Jadi berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Jadi apa bedanya babi dengan babi hutan? Mereka katakan kalau babi hutan itu kotor, kalau babi ternak, babi kota itu sudah dikandangin, sudah bersih katanya. Ya tetap aja babi. Kitab Imamat. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersalah panjang tetapi tidak membawa biak. Haram itu bagimu. Sekali lagi, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh. Haram semua itu bagimu. Murid-murid Yesus adalah orang Yahudi yang mengharamkan babi. Orang tua dan saudara-saudara Yesus adalah orang Yahudi yang mengharamkan. Nah, saudaraku, berapa penjelasan yang bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat dua ustadz tadi yang sangat ngotot ya menyerang soal makan dan minumnya orang Kristen. Sekarang kita melihat bagaimana tanggapan daripada Bang Krasya Pilu. Ya, di satu sisi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana hukum soal makan dan minum di agama mereka, babi haram. Tetapi ketika masa-masa genting, itu diperbolehkan.
Dari hukum karet istilah ada ya, hukum karet diperbolehkan. Bahkan kalau boleh, jujur saudaraku, itu banyak sekali sekarang umat Islam yang makan daging babi secara sembunyi-sembunyi. Bahaya sekali sangat banyak. Begitu mereka rasa bagaimana lezatnya, enaknya daging babi, itu mereka sampai makan secara sembunyi-sembunyi. Saya banyak menjumpai mereka yang makan daging babi di labanan. Tapi kita tidak akan expose karena itu adalah hak seseorang. Ya, dia mau sehat atau dia mau sakit, ya silakan makan. Kalau bagi saya soal makan dan minum seperti daging babi, udang, kepiting, lele, yang penting jangan banyak-banyak makan. Kalau makan berlebihan itu bisa sakit, bisa stroke Bapak Ibu. Ya, karena kolesterol naik kalau makan itu banyak-banyak. Tapi ada juga yang makan sangat banyak, tidak mengalami kolesterol. Saya punya teman juga seperti itu. Nah, langsung saja kita melihat bagaimana komentarnya daripada Bang Gracia Pilo. Taurat melarang makan babi. Tidak ada nabi-nabi makan babi. Para rasul tidak makan babi. Yesus pun tidak makan babi. Tapi kenapa orang Kristen sekarang makan babi? Kemudian dia langsung menuduh ini bukti kekristenan sekarang tidak mengikuti aturan yang dilakukan oleh yang ditulis dalam Alkitab, tidak mencontoh perilaku Yesus sehingga dia makan babi. Pertanyaannya itu seperti ini. Kenapa Sanihu Munir kok usil sekali kamu mempermasalahkan pola makan agama lain? Kristen bukan agamamu. Orang Kristen mau makan ini atau makan itu, kenapa kamu usil, mencaci maki, mencelanya, dan sampai membuat buku tulisan seperti ini? Kamu, Sanihu Munir mengutip Imamat pasal 11 tentang aturan-aturan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kemudian dia mengatakan yang meneruskan aturan Taurat tidak boleh makan babi adalah agama Islam. Jadi yang meneruskan ajaran Yesus ya Islam, bukan orang Kristen. Dan apa yang ditulis Sanihu Munir sudah saya jawab di dalam tulisan saya yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, Sanihu Munir tidak mengutip secara jujur bahwa hewan-hewan yang dilarang dimakan bukan hanya babi. Taurat melarang unta. Islam makan unta. Islam minum susu unta. Bahkan minum kencing unta. Bukan hanya kencing unta. Di dalam hadis Sunan Ibnu Khuzaimah, air perasan tai unta pun dikonsumsi. Nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Di dalam Imamat pasal 11, pelanduk tidak boleh dimakan. Unta, pelanduk, terus apa lagi? Kelinci. Babi itu yang keempat. Islam memakan semua yang dilarang oleh hukum Taurat kecuali babi. Taurat melarang memakan selain yang ikan. Ikan pun harus yang bersisik. Segala yang bergerak di air tidak boleh dimakan. Siput air tidak boleh dimakan. Kepiting bukan ikan tidak boleh dimakan. Cumi-cumi, gurita, lele, sidat, belut tidak boleh dimakan. Ini larangan Taurat. Kalian makan semua. Yang dilarang oleh Taurat hanya babi yang kalian tidak makan. Artinya kalau berdasarkan ayat Imamat pasal 11 yang dikutip oleh Sanihu Munir dan saya nggak ada bedanya, sama-sama melanggar. Nah, kedua, saya ingin bahas menjawab kenapa Kristen makan babi. Di dalam buku saya sudah jelaskan secara eksegese. Tidak ada kata halal dan tidak ada kata haram untuk makanan.
bahasa asli Alkitab tidak menggunakan halal dan haram, bahasa-bahasa fikihnya Islam, bahasa-bahasa hukum, tidak. Di dalam Torah, bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa kesehatan. Jangan makan binatang yang hatameh. Jangan makan binatang yang tidak bersih, unclean animal. Jadi larangan untuk memakan berdasarkan bersih atau tidak bersih. Bukan halal haram, bukan bahasa-bahasa hukum. Dan yang diizinkan adalah binatang-binatang seperti ini. Ikan yang bersisik. Ikan yang tidak bersisik seperti lele tidak boleh dimakan. Berkuku belah dan memamah biak. Selain itu tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu dikatakan hatahor. Tahor bahasa Ibrani itu paralel dengan bahasa Arab tahir. Binatang-binatang yang suci, binatang-binatang yang bersih. Jadi kalau kita based on the text, aturan makanan Alkitab itu berdasarkan kategori kesehatan, mana yang bersih silahkan makan, yang tidak bersih jangan dimakan. Plus, jika ada yang makan binatang-binatang yang kotor seperti udang, ini kan tidak boleh dimakan. Lele, makan kepiting. Hukumannya apa? Di sepanjang Alkitab tidak ada sanksi untuk orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen yang makan udang. Ada larangan makanan. Jangan makan udang karena itu tidak bersih. Tapi kalau andai kata saya makan udang, hukumannya apa? Tidak ada sanksinya. Oleh karena itu di dalam Alkitab, masalah makanan itu bukan masalah dosa atau tidak dosa, bukan masalah halal dan haram. Tidak ada kata halal dan haram. Saya ulangi berkali-kali di dalam bahasa Alkitab. Yang ada unclean animal atau yang clean animal. Masalah bersih dan tidak bersih. Tuhan menyayangi umatnya yang ribuan tahun yang lalu, yang belum ada ilmu pengetahuan yang sedemikian maju seperti zaman sekarang. Orang ribuan tahun di zaman Musa, jaraknya dari kita ini 3.500 tahun. Tidak tahu kalau udang itu, cumi-cumi itu kolesterolnya tinggi. Tuhan ngomong kepada orang yang sangat-sangat sederhana, 3.500 yang tahun yang lalu, kamu jangan makan ini kotor, titik. Yang penjelasannya baru kita tahu di zaman kita yang modern sekarang. Jadi, ini jawaban yang pertama. Ada larangan makanan, tapi tidak ada sanksi. Bahkan di dalam 1 Korintus, tulisannya Paulus, makanan tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kamu makan atau tidak makan, itu masalah kebiasaan dan masalah kesehatan yang akan ditanggung pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu di dalam konsili di Yerusalem, diputuskan masalah makan atau tidak makan, masalah sunat atau tidak sunat, itu masalah sekunder dan tidak ada kewajiban. Harus makan ini atau makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, atau harus disunat, tidak ada. Ini keputusan konsili Yerusalem. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di sini, bukan dalam konteks mengolok-olok, menghina Islam. Tidak, saya tidak mau menghina Islam. Saya hanya membacakan apa yang ada tertulis di dalam hadis. Ini kitab suci kalian, kategorinya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Saya hanya membacakan apa kata hadis-hadis sahih mengenai pola makannya umat Islam. Anda bisa saksikan di layar. Umat Islam halal makan bangkai paus. Yang mana bangkai paus ini tentu haram, tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Paus tidak bersisik, apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang Muslim boleh makan bangkai paus. Ceritanya, orang Muslim kelaparan dalam kondisi berperang. Dia lihat ada bangkai di laut.
mau dimakan, ada yang melarang, itu sudah jadi bangkai. Tapi yang lain mengatakan, oh, kita terdesak kok, kita perang kok. Kita ini utusannya Muhammad, makan aja lah, enggak apa-apa. Wong terpaksa. Bangkai itu dikeringkan, bisa makan selama 3 bulan. Dan orangnya gemuk-gemuk. Bahkan ada hadis yang mengatakan, nih Anda bisa lihat di layar berikut ini, segala yang mengapung, bangkai yang mengapung di laut, kalau menunjukkan ayat ini, menunjukkan hadis ini bukan ikan. Apapun bangkai yang mengapung di laut, boleh dimakan karena laut itu suci dan halal bangkainya. Bagi Islam, memakan bangkai di laut ataupun bangkai ikan paus itu halal, boleh dimakan. Selain itu di dalam hadis dikatakan, ini baca hadisnya, Muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar dimakan. Ini halal. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Jadi kadal, biawak itu dimakan, ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, buku 1, halaman 146 sampai 148. Tolong di zoom yang sebelah sini. Oke, saya bacakan. Kami pergi menuju Tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan sampai kami mengira leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya, lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu, perasan air tai onta itu sisanya, diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya, dilulurkan lah begitu. Ini loh. Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air perasan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam apa ya, hand body, kira-kira gitu, untuk luluran. Nih, Anda bisa baca. Ya, ini polanya Islam. Ada lagi hadis nih. Hadis tentang tikus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak. Dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad. Salah satu istri Muhammad. Tapi yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ihram, kain di saat berhaji, ini umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berihram. Nah, suatu saat di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad saat dia berihram itu, ada tikus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah nunjukkan, Muhammad, ini ada tikus mati di dalam bejana minyak.
Muhammad bilang, buang tikusnya, cedok minyak sekeliling tikus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini caranya orang muslim yang halal di dalam hadis. Ini saya sudah scankan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak punya uang untuk beli buku, susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. Semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk nih, umat muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan lalat. Kata hadis, lalat itu punya dua sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya. Jadi kalau ada ya lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Nih. Yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Baqarah 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi kalau terpaksa. Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa. Itu katanya Quran. Jadi saya ingin ngomong sama Sanihu Munir, kamu usil mengolok-olok orang Kristen dengan buat buku seperti ini. Saya tidak mau usil. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam hadis. Buku saya ini menggunakan 11 hadis sahih yang berbeda. 5-6 tafsir Quran. Saya tampilkan apa adanya, tidak saya tambahi, saya tidak kurang-kurangi, saya tidak menghina. Memang seperti ini aturan pola makan Islam. Apakah ini baik apa tidak baik? Ya itu urusannya orang Islam, menganggap baik, ya silakan kamu makan. Tapi jangan paksakan pola makanmu. Minum kencing onta, makan bangkai, menggunakan minyak bekas kecemplung tikus yang mati, atau apalagi itu. Makanan yang kemasukan lalat. Kalau memang ini sah untuk dimakan oleh orang Islam, ya silakan kamu makanlah. Termasuk ini. Kalau memang kalian suka meminum air perasan tai onta, dalam konteksnya di sini nih, keadaan terdesak. Kalau memang ini halal menurut Islam, ya silakan Anda konsumsi. Yang ada apa? Kita harus saling toleransi. Saya Kristen sangat menghormati apapun pola makan kalian. Saya tidak pernah menuduh, mengata-ngatai, mengolok-ngolok pola makan kalian. Kalau ini halal buat kalian, ya silahkan lakukan. Demikian pula, apapun pola makan orang Kristen, bukan urusan kalian orang Muslim. Hormati pola makan kami. Jadi kalau saya datang ke tempat Anda, Pak Sanihu, Anda tahu saya suka babi, sajikanlah babi panggang karo. Bagi kami akan makan dengan sukacita. Demikian juga kalau misalnya Anda datang ke rumah saya dan Anda menginginkan air kencing onta, saya akan carikan. Saya kasihkan ke Anda. Mau pakai jus, atau dengan es, atau enggak, saya akan kasihkan ke Anda. Kalau Anda mau loh ya. Karena memang di dalam hadis, kencing onta ini halal diminum, dan banyak ustadz mempromosikan, minum kencing onta, minum kencing onta. Nah, kalau kita bisa toleransi seperti ini kan enak toh Pak? Tidak usah saling mengolok-ngolok. Toh kamu semua makan semua yang dilarang oleh Taurat. Bahkan babi pun boleh dimakan kalau terpaksa. Kristen makan babi tanpa syarat. Islam makan babi dengan syarat. Syaratnya terpaksa. Tidak perlu ada saling menghujat. Dan apa yang saya bacakan memang seperti ini aturan Islam. Saya tidak tambah-tambahi, saya bacakan apa yang tertulis. Marilah kita saling menghormati.
Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 0 4870560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.